mari, tanya tanah, nawar harga berapa. Sekarang mana ada yang berani? Masa samperin kantornya, bangsat. Jadi kiai pendukung PIK, dia bisa bersilaturahmi dengan PIK, tapi tidak berani bersilaturahmi dengan rakyat. Kiai apa namanya? Mereka kan katanya kiai pendukung PIK. Mereka bisa bersilaturahmi kepada PIK Agung Sedayu Group, tapi tidak berani bersilaturahmi dengan rakyat. Kiai apa namanya? Hah? Kiai apa namanya? Kiai amplop. Ada kiai datang ke anggota ke gedung DPRD, tapi si kiai itu tidak ngecek di lapangan. Alasannya NU, tuh yang harganya, yang tanahnya dipaksa 23.000 jual, ditakut-takuti. Itu orang NU, santri NU tulen. Anak menantunya kiai juga. Saya ulang, ada kiai rela memberikan dukungan terhadap proyek investor sampai rela datang ke DPRD tapi tidak datang ke rakyat yang ditindas. Kiai apa namanya? Ada kiai yang datang ke gedung DPRD membela investor tapi tidak datang ke rakyat yang ditindas. Kiai apa namanya? Kiai apa namanya? Buat seluruh kiai yang ngedukung PIK, tentukan saja beraninya nyalinya di mana saya datangin kiai. Mahesa datang ke rumah Anda kiai. Tapi murni tidak ada kebencian pribadi, murni berargumen tentang apakah PIK dan proyek apapun itu namanya, apakah akan mensejahterakan rakyat atau mengancam kedaulatan. Oh, alasannya saya tidak menolak PIK, saya tidak membela PIK, yang saya bela adalah investor agar Banten maju. Kiai, kalau argumenmu seperti itu, selesaikan dulu tolak PIK. PIK sudah dihentikan, baru berbicara investasi. Kalau memang itu argumennya ingin membangun rakyat Banten. Anda kiai, kalau argumen Anda adalah saya tidak menolak membela kezaliman, saya tidak membela intimidasi, saya juga tidak setuju muncul karinya dulu, tapi Banten harus maju. Kiai Plongo, ya selesaikan dulu tolak PIK Plongo, baru habis itu silahkan undang investor ke Pontirta, silahkan undang investor ke Serang. Jadi keliwatan ini si oknum kiai ini. Ada kiai Plongo datang ke gedung ini, datang ke gedung ini untuk melakukan sosialisasi pembangunan, tapi si oknum kiai Plongo ini tidak datang ke rakyat, tidak datang menemui rakyat yang terintimidasi. Kiai apa namanya? Apa argumennya itu Plongo banget si oknum kiai itu. Ya, agar Serang maju. Plongo, kami juga ingin Serang maju. Kami juga ingin Banten maju. Tapi ada intimidasi yang belum selesai. Ada pelanggaran hukum yang belum selesai. Ada perbuatan yang berpotensi mengancam kedaulatan belum selesai. Selesaikan dulu itu. Kalau memang benar kamu bukan karena amplop, kalau benar kalian itu bukan karena duit, selesaikan dulu tolak PIK. Jangan cuma bisa ngedalil di kelompok kalian doang. Lawan dalil kalian itu Mahesa, setan pada, bangsat pada mereka ini. Kalau mau dua itu dalil, ayo waninya di mana? Diskusi murni ilmiah. Ayo, siapa yang tidak ingin Serang maju? Kiai, dengerin, Kiai. Kita ingin Serang maju, Tanara maju. Ini ada yang belum selesai. Kalau kalian itu benar bersikap kiai, jaga mestinya mulut kalian itu. Karena ada rakyat yang terintimidasi, ada rakyat yang banyak terzolimi. Minimal nanti suaramu itu, Kiai Plongo. Saya tidak semarah ini loh kalau bukan ke oknum Kiai Plongo. Saya tidak semarah ini ke jongos-jongos preman-preman itu. Ini ada kiai, sok paling ngerti ekonomi, mengabaikan intimidasi dan kezaliman lainnya. Kena kita. Mestinya kiai itu menenangkan, menasehati rakyat.
Tentukan di mana, gedungnya di mana. Ayo kita diskusi. Dalil Anda Pak Oknum Kiai bahwa mensejahterakan Banten sangat mudah saya bantah. Nah, argumen saya menolak PIK adalah ancaman kedaulatan. Yuk kita berdebat. Anda patahkan bahwa kehadiran PIK tidak berpotensi mengancam kedaulatan. Saya ulangi sekali. Buat Kiai pembela PIK, Anda silakan bantah argumen saya bahwa keberadaan PIK 2 tidak berpotensi mengancam kedaulatan. Tugas Anda membantah argumen saya. Lah tugas saya nanti membantah alasan Anda bahwa PIK 2 mensejahterakan rakyat. Argumen Anda kan alasan Anda itu mensejahterakan rakyat. Saya akan patahkan argumen Anda itu. Ini labelnya Kiai tapi benar-benar ini membiarkan kezaliman. Yang empangnya dipaksa jual itu santri NU itu 23.000. Bukan santri FPI. Bukan Ustadz HTI. Itu Ustadz NU. Kau silakan Oknum Kiai patahkan bahwa tidak ada itu yang tanahnya dijual paksa itu. Ayo saya buktikan bahwa itu ada. Kok bisa-bisanya alasannya cuma majukan Banten, kepek mah turun di lapangan enggak? Terus gini sajalah. Saya pengen tahu tuh sama Oknum Kiai itu. Hayu di mana? Di rumahnya atau hayu asal live streaming? Saya pengen lihat muka-muka Kiai, Oknum Kiai seperti itu. Yang lain jangan ikut-ikutan ngerewekin Kiai. Kalian belum jadi Kiai. Minimal saya pernah jadi Kiai. Oke, bagi yang keberatan silakan naik ya. Yang lain jangan ikut-ikutan ngomelin Oknum Kiai, jangan. Khusus ngebahas Oknum Kiai Mahesa. Yang lain, saya sampaikan ke yang lain, aktivis yang lainnya, semuanya. Termasuk sama Kang Ahmad Khozinuddin. Kang Ahmad Khozinuddin, jangan ngeritik Kiai pembela PIK. Serahkan ke saya urusan ngeritik Oknum Kiai yang bela PIK. Jangan ada dari kelompok manapun. Ke orang-orang ormas yang menolak PIK, tolong orang ormas dari ormas manapun yang membela rakyat, yang sekarang membela rakyat, urusan ngebahas Oknum Kiai, biarin ini ke saya. Agar yang kotor cukup Mahesa, yang hina cukup Mahesa, biarkan. Yang jelek cukup Mahesa, jangan yang lain. Tapi harus ada satu orang yang nempeleng dalil-dalilnya Oknum Kiai itu. Yang lain jangan ikut-ikutan. Ke kader-kader Front Persaudaraan Islam saya sampaikan, jangan ada yang mengkritisi Oknum Kiai, cukup saya. Kalau semuanya mengkritisi Oknum Kiai, kotor semua nanti. Cukup saya yang kotor namanya. Cukup saya, yang lain jangan. Karena kotor kalau misalnya ada dari Front Persaudaraan Islam mengkritisi Kiai Said, Kiai M, nanti kotor semua, jangan. Saya aja udah. Cukup saya udah. Jadi nanti tetap yang menolak PIK bersih. Mereka tetap menghormati Kiai, Oknum Kiai tersebut. Saya enggak. Wes toh kita tidak membenci kiainya, tidak membenci manusianya, kita membenci alasan, argumen. Kini yang kita benci adalah dalil yang salahnya, dalil yang dipakai untuk membela, untuk mengabaikan kezaliman. Itu yang kita benci. Jadi sekali lagi, Pak Kiai yang mau membela PIK, investor, investasi di Pontirta, silahkan kita hormati itu. Tapi mbok ya mikir dikit, selesaikan dulu, kami sedang menolak PIK. Anda tidak berada di barisan kami, nggak apa-apa. Biarkan kami. Tapi kalau sekarang alasannya, alibinya, oh saya tidak membela PIK, oh saya tidak membela kezaliman, saya hanya ingin serang maju, ya nanti. Stop dulu mulutnya. Karena ini persoalannya PIK sekarang ini banyak melakukan ketidakadilan, banyak melakukan pelanggaran hukum. Gitu loh ya. Ya. Kopi ini kayaknya nggak kita seduh kayaknya. Mending dijejelin nih cocot si Oknum Kiai pembela PIK.
Ini mestinya dituangin aja begini nih ke mulut sih oknum kiai yang membela pik. Iya jeli, cocotek. Bisa pakai air. Kiai ini pengen tukang mobil. Justru itu sudah punya mobil banyak. Makin kaya, makin rakus amat tuh sama dunia. Itu si kiai pembela pik itu udah banyak mobilnya. Makin rakus amat sih. Apa? Ya sudahlah. Udahlah. Lah. Silakan yang mau naik. Jadi tolong yang lain ya, jangan ikut-ikutan ngeritik oknum kiai. Cukup satu aja yang kotor, namanya Mahesa. Waalaikumsalam Mas Kak. Cukup Mahesa, yang lain nggak boleh kotor. Yang tanahnya dipaksa di harga 23.000, dan kalau tidak jual akan dipenjarakan, tahu tidak? Itu Ustadz NU, santri NU Tulen, pondok pesantrennya di Apik Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Kecamatan Kendal, Kaliwungu, di mana Abu Yadimyati pernah tabarruk mondok di situ di Kaliwungu. Tulen 100% NU. Santri NU Tulen itu yang dipaksa, yang ditakut-takuti penjara itu. Sayangnya waktu itu saya tidak tahu-tahunya kabarnya tanahnya sudah dijual. Coba kalau sekarang ada yang berani, siapa yang nongol? Mau jenderal kayak saya lawan, apalagi baru kades, ting buating. Coba kalau sekarang, pada takut semua itu, kades-kadesnya itu. Pada gak jadi calo itu, kades-kadesnya itu, gak ada yang nongol. Takut kau ya? Kemarin kesana kemari, tanya tanah, nawar harga berapa. Sekarang mana ada yang berani? Masa samperin kantornya? Tiarap sekarang. Pepret ini masih siji lah. Gak ada yang berani sekarang itu kades-kades. Kalau kemarin-kemarin keliling, kamu jual harga berapa? Udah saya juga nanggup. Takut. Sekarang para kades tiarap tidak tanya-tanya harga tanah. Itu membuktikan mereka-mereka itu, para oknum ini, berbuat salah kemarin-kemarin itu. Tanya tuh di Sipanjang, di Pegadungan tuh, ada nggak sekarang tuh calo-calo tanah keliling? Udah nggak ada, tiarap semua. Itu membuktikan diamnya mereka sekarang adalah ketakutan apa yang mereka lakukan dulu itu salah. Coba aja tuh, masih ada 15 hektar tuh. Santri NU tuh masih punya tanah 15 hektar Bang. Siapa yang mau berani nongol? Mau samperin, kalau kades nyamperin, saya samperin kantornya. Mau kades mana? Coba aja ngomong. Jual tanahnya. Jual tanahnya. Takut dia kau kades pelongo. Kades pelongo. Apa kades mana yang kesinggung? Ketua Abdesinya udah saya tang-tang tuh. Ketua Abdesi Kabupaten Serang, Ketua Abdesi Provinsi Banten, udah sudah tang-tang tuh, mana itu kantornya? Ketua Abdesi Kabupaten Serang, yang lu bilang katanya saya keterlaluan, di bagian apa saya keterlaluannya? Lu nongol Ketua Abdesi Kabupaten Serang, Ketua Abdesi Provinsi Banten, nggak ada ketampun saya buat orang-orang macam kalian itu. Gak takut, baru jabatan jadi kades. Apa ketua besinya siapa? Nongol. Camatnya siapa yang nongol? Ada rakyat yang ditindas mikirin perusahaan pengembang. Ini keterlaluan pada, bukannya malah membela rakyat. Bukannya kades-kades ini bagaimana agar warga mendapatkan harga yang pantas. Mestinya otak kades tuh begitu. Bagaimana caranya agar warga ini, rakyat ini mendapatkan harga yang pantas?
Ini kemarin di gedung DPRD orang berseragam keluar-keluar investasi, dukungan, digaji kalian rakyat yang ngegaji, giliran pembelaan kalian kepada pengusaha. Semua aparat pemerintah yang ngompor-ngomporin rakyatnya jual tanah, itu setan semua itu. Dengan harga murah ya. Itu mereka setan semua, saya katakan setan. Semua aparatur pemerintah, baik militer ataupun sipil, siapapun yang ngompor-ngomporin rakyat ngejual tanah dengan harga semurah-murahnya, mereka semua setan. Bangsat.